Tapi beliau mengambil dua bait, fil fardhi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yagumu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku berdiri untuk menyambut manusia yang paling mulia, yang disambut di langit pertama, kedua, ketiga oleh para nabi. Itu adalah sesuatu kewajiban bagiku, kata Hasan bin Sabit. Wa tarkul fardhi, dan meninggalkan kewajiban bukan sesuatu yang istiqomah. Beliau katakan sambil memandang wajah Rasulullah, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku sungguh heran, kata beliau, bagi orang yang memiliki akal dan kefahaman. Bukan saja memiliki akal, banyak mungkin hadirin orang yang memiliki akal tapi tidak memiliki kefahaman bagaimana kadar, ukuran dan juga derajat Rasulullah. Beliau katakan, aku sungguh heran bagi orang yang memiliki akal dan kefahaman, yara hadzal jamala fala yagumu, yang dapat melihat keindahan wajah, keindahan akhlak, keindahan kedudukan Rasulullah, kemudian tidak berdiri untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Dzul Bijadain, seorang sahabat yang waktu meninggal dunia Nabi ikut di liang lahatnya. Beliau adalah seseorang yang banyak dinafkahi oleh pamannya. Semua diberikan dan ditanggung oleh pamannya. Ditunggu pamannya belum masuk Islam, akhirnya dia pamit kepada pamannya untuk masuk Islam. Apa kata pamannya? Seandainya engkau masuk Islam, la antazi'anna kullama a'taituka hatta thawbaika. Wahai Dzul Bijadain, seandainya engkau masuk Islam, maka aku akan ambil harta yang sudah aku berikan kepadamu, walaupun pakaian yang nempel di badanmu. Bagaimana jawaban Dzul Bijadain ketika dapat ancaman dari pamannya? Beliau mengatakan, nadratun min Muhammadin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Penglihatan dari Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan dunia seisinya. Jangankan harta yang kau berikan, apa yang kau berikan ambil, yang penting aku akan melihat Rasulullah. Sehingga diambil semua harta Dzul Bijadain, sampai pakaian yang nempel diambil oleh pamannya. Ibunya memberikan bijat hanya sehelai kain, kemudian disobek jadi dua kain tersebut, satu dipakai untuk sarungnya dan satu dipakai untuk rida atau penutup atasnya. Hanya memakai dua pakaian datang kepada Rasulullah. Ketika ditanya, siapa namamu? Kata Rasulullah, Abdul Uzza. Tidak, kata Rasulullah, namamu adalah Abdullah Dzul Bijadain, yaitu hamba Allah yang hanya memiliki dua helai kain untuk menutupinya karena cinta kepada Rasulullah. Tidak ada keindahan yang disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana akhlak Rasulullah, akhlak yang dipuji oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhlak tersebut yang memiliki di dalam kemuliaan Nabi Muhammad. Pernah satu hari di dalam majelis Rasulullah, seorang sahabat Jarir bin Abdullah telat di dalam majelisnya. Rumah Nabi bukan rumah yang besar. Sahabat Jarir bin Abdullah akan duduk di majelis rumahnya Nabi, di ujung dan di luar rumah Nabi, tidak mendapatkan alas untuk duduk. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat ada salah satu sahabat yang ketika akan duduk tidak mendapatkan alas untuk duduk? Surban Rasulullah, surban Nabi Muhammad yang biasa berada di dalam pundak Rasulullah diletakkan kepada sahabat Jarir bin Abdullah sambil mengatakan, ijlis ala hada, wahai Jarir, duduki surbanku. Duduki surbanku. Sahabat lainnya melihat Jarir bin Abdullah. Apakah betul sahabat Jarir bin Abdullah akan duduk di atas surban mulia Rasulullah? Ketika itu surban sudah dipegang, kemudian sahabat melihat yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah, surban tersebut dicium, diletakkan di atas wajahnya.
tidak mungkin ya Rasulullah, aku akan menduduki surban muliamu ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, jika datang kepadamu seseorang yang mulia, fa'akrimu, maka muliakanlah. Karena mulianya Rasulullah dengan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga pernah terjadi juga di dalam salah satu perjuangan Nabi, sahabat-sahabat lainnya berkata kepada Nabi, ada satu mengatakan waktu dalam keadaan kelaparan, wahai Rasulullah, wahai sahabatku, aku yang bagian berburu. Satu sahabat mengatakan, jika engkau sudah mendapatkan buruanmu, saya yang bagian menyembelih. Satunya sahabat tidak tinggal diam, kalau anda yang bagian berburu, kamu yang bagian menyembelih, wa alayya salhuha, saya yang bagian menguliti. Satunya mengatakan, wa alayya tabhuha, kalau sudah diburu kemudian dipotong dan dikuliti, saya yang bagian memasak. Mendengar perkataan sahabat, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi, wa alayya an ajma'a lakumul hataba, saya yang bagian mengumpulkan kayu bakar. Sehingga ini adalah akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dia adalah manusia yang mulia dipilih oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita kemuliaan, dapat memandang kelak wajah Nabi di mahsyar, yang Rasulullah mengatakan, celaka bagi orang yang tidak dapat memandang wajahku kelak di hari kiamat. Tapi ya Rab, berkat kita ada cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah. Ketika didengungkan syama'il, keindahan, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan rindu ini membawa kelak syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya